Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairina Nurizati. Kali ini dalam mata kuliah Auditing and Assurance 1 ya. Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan kertas kerja audit atau working paper. Nah, yang akan kita bahas dalam materi kali ini yang pertama nanti tentang konsep kertas kerja, kemudian kepemilikan dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja, faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja, tipe-tipe kertas kerja dan susunan kertas kerja, kemudian pemberian indeks pada kertas kerja dan juga pengarsipan kertas kerja. Oke, kita akan bahas singkat aja ya. Jadi teman-teman nanti kalau pengen tahu wujudnya kayak apa, nanti silahkan teman-teman bisa searching gitu ya, cari gambarannya kertas kerja itu seperti apa. Oke, jadi kertas kerja atau working paper ini merupakan mata rantai gitu ya yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Jadi kertas kerja ini tuh penting ya posisinya dalam pekerjaan audit karena menjadi alat panduan gitu ya, alat panduan dalam pengumpulan dan pembuatan bukti, di mana bukti itu nantinya ya yang menjadi dasar auditor dalam penyampaian opini atau pendapatnya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang konsep kertas kerja, yaitu terkait definisinya, isi dari kertas kerja, dan tujuan pembuatan kertas kerja. Jadi menurut standar auditing, kertas kerja itu adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pekerjaan audit yang dilakukan. Nah, contoh kertas kerja itu adalah program audit, kemudian hasil pemahaman terhadap pengendalian internal perusahaan klien, analisis, memorandum, kemudian surat konfirmasi, representasi manajemen klien, kemudian ringkasan dari dokumen-dokumen perusahaan, kemudian daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Nah, kertas kerja ini juga bisa disimpan dalam bentuk file, kemudian video ataupun media yang lain. Nah, isi dari kertas kerja ya, isi dari kertas kerja, di mana kertas kerja itu harus cukup menunjukkan atau memperlihatkan bahwa catatan akuntansi itu cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan, serta standar auditing yang dapat diterapkan itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh auditor. Nah, kertas kerja itu biasanya berisi dokumentasi ya, yang memperlihatkan bahwa pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Jadi auditor sudah melakukan perencanaan secara detail dan terperinci gitu ya, terkait prosedur-prosedur yang harus dilakukan, kemudian siapa saja personil yang dilibatkan, kemudian kapan timeline waktu yang harus ditaati gitu ya dalam pelaksanaan program audit. Dan apabila dilakukan atau dikerjakan oleh asisten itu maka dipastikan bahwa sudah disupervisi dengan baik. Kemudian kertas kerja juga menunjukkan bahwa pemahaman yang memadai atas pengendalian intern klien itu sudah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Kemudian kertas kerja juga menunjukkan bahwa bukti audit sudah diperoleh, prosedur audit sudah ditetapkan, dan pengujian
sudah dilaksanakan yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Nah, apa sih tujuan pembuatan kertas kerja? Jadi ada 4 tujuan penting ya dari pembuatan kertas kerja audit, yaitu yang pertama mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, di mana auditor itu diharuskan ya untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, kertas kerja ini bisa digunakan oleh auditor untuk mendukung opininya dan merupakan bukti bahwa auditor itu sudah melaksanakan prosedur atau program-program audit yang memadai. Kemudian tujuan berikutnya adalah menguatkan kesimpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Nah, nantinya ya di kemudian hari kalau ada pihak-pihak yang memerlukan penjelasan mengenai kesimpulan yang sudah diambil atau judgement-judgement yang sudah dibuat oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya, auditor bisa mereview kembali kertas kerja yang sudah dibuat pada saat melakukan pekerjaan audit. Nah, pembuatan seperangkat kertas kerja yang lengkap itu merupakan syarat yang penting dalam membuktikan bahwa audit atas laporan keuangan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Jadi audit yang dilaksanakan oleh auditor itu terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksana. Jadi setiap tahap audit itu kemudian menghasilkan berbagai macam bukti yang kemudian membentuk kertas kerja. Maka diperlukan pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit itu dengan membuat kertas kerja. Kemudian tujuan berikutnya adalah memberikan pedoman pada pekerjaan audit yang berikutnya. Jadi bisa jadi audit yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik itu tidak hanya untuk satu periode atau 1 tahun saja, tapi bisa jadi berulang gitu ya untuk klien yang sama pada periode akuntansi yang berikutnya. Maka dengan dibuatnya kertas kerja audit, auditor sudah bisa menggunakan data tersebut ya untuk mempermudah pekerjaan pada periode berikutnya. Misalnya tentang produk utama klien itu apa, sifat usahanya bagaimana, catatan dan sistem akuntansinya gimana, prosedur pengendalian internnya, kemudian apa rekomendasi perbaikan yang diajukan pada klien itu apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk mempermudah pekerjaan audit berikutnya, walaupun tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian ya karena iklim bisnis yang sangat dinamis ya, yang terus berubah dari waktu ke waktu. Oke, tahapan yang berikutnya terkait dengan kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Jadi menurut standar auditing ya, kertas kerja itu adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi si auditor. Tapi hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik ini masih harus patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam etika profesi IAPI ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang berlaku untuk menghindari penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yang tidak semestinya gitu. Misalnya untuk data keuangan, misalnya gaji direksi itu disebarkan, nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi walaupun itu udah jadi hak milik dari si KAP-nya, tapi tetap harus tunduk pada etika profesi akuntan publik. Kemudian terkait dengan kerahasiaan informasi, jadi sebagian besar informasi yang disediakan oleh klien untuk auditor itu sifatnya rahasia perusahaan gitu ya. Nah, klien nggak mungkin untuk nge-share rahasia perusahaan itu kalau
auditor nggak bisa menjamin bahwa informasi itu akan dijaga kerahasiaannya gitu. Nah, oleh karena itu standar auditing juga mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur tertentu gitu ya yang memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Nah, karena sifat kerahasiaan yang melekat pada kertas kerja, auditor harus selalu menjaga kertas kerja dengan cara mencegah terungkapnya informasi yang tercantum pada kertas kerja kepada pihak-pihak yang tidak diinginkan. Misalnya tadi ya, kayak ada yang kepo-kepo berapa sih gajinya direksi, manajer, atau aspek-aspek lain tentang visi misi perusahaan, terus rahasia-rahasia perusahaan yang lain gitu ya, yang misalnya dibocorkan ke karyawan klien atau ke pesaing, ke pemasok atau pihak lain, itu benar-benar auditor harus menjaga kerahasiaan itu. Nah, oleh karena itu seorang auditor tidak boleh ya untuk memberikan informasi kepada pihak lain kecuali jika klien mengizinkannya gitu. Oke. Nah, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Jadi kecakapan atau kemampuan kompetensi teknis yang dimiliki oleh auditor dan juga keahlian profesional seorang auditor independen itu akan tercermin pada kertas kerja yang dibuatnya. Maka untuk memenuhi tujuan ini ada 5 faktor ya yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Yang pertama, kertas kerja tersebut harus lengkap. Artinya berisi semua informasi yang intinya ya, yang pokok-pokoknya gitu. Jadi auditor harus dapat menentukan komposisi semua data yang penting yang harus dicantumkan dalam kertas kerja. Selain itu, lengkap itu artinya kertas kerja nantinya tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan karena kertas kerja akan diperiksa oleh senior auditor untuk menentukan cukup atau tidaknya pekerjaan audit yang udah dilaksanakan oleh stafnya itu atau mungkin diperiksa oleh pihak luar lagi gitu ya, maka kertas kerja harusnya udah lengkap, jadi nggak perlu tambahan penjelasan secara lisan lagi, ini maksudnya apa kayak gitu. Jadi kertas kerja tuh artinya file ini, tulisan itu udah bisa menjelaskan sendiri tanpa orangnya yang buat itu ikut menjelaskan, ikut ngomong gitu. Terus teliti artinya dalam pembuatan kertas kerja auditor harus memperhatikan ketelitian atau ketepatan dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja itu bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Kemudian ringkas biasanya staff gitu ya atau junior staff dari kantor akuntan publik itu mengumpulkan membuat banyak kertas kerja yang kurang relevan atau tidak bermanfaat dalam auditnya. Oleh karena itu, kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok aja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Auditor harus menghindari rincian-rincian yang tidak perlu yang nantinya malah mengganggu pengambilan kesimpulan tuh. Nah, analisis yang dilakukan oleh auditor itu harus merupakan ringkasan dan penafsiran data. Jadi bukan cuma nyalin catatan akuntansi klien ke dalam kertas kerja gitu. Kemudian faktor berikutnya yang harus diperhatikan yaitu kertas kerja audit seharusnya jelas. Artinya tidak ada penggunaan istilah-istilah yang menimbulkan salah tafsir gitu ya, atau arti yang ambigu gitu. Terus juga penyajian informasinya tuh harus secara sistematis. Kemudian kerapian ya, artinya pembuatan kertas kerja itu rapi dan teratur sehingga nanti auditor senior waktu mereview hasil pekerjaan stafnya itu
bisa lebih cepat, bisa lebih mudah gitu ya, dan juga memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Oke, kemudian tipe-tipe dan susunan kertas kerja. Jadi ada 5 kelompok tipe kertas kerja. Yang pertama program audit atau audit program. Program audit ini merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur-unsur tertentu gitu ya. Nah, dalam program audit, auditor itu menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur audit. Masing-masing prosedur audit itu kemudian penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Jadi program audit ini berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Terus juga digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang jumlah personil gitu ya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Terus jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam atau waktu yang akan dipakai untuk pekerjaan audit, kemudian memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor itu untuk mengikuti kemajuan pekerjaan audit yang sedang berlangsung. Misalnya kan isinya tadi prosedur-prosedur audit gitu ya. Misalnya prosedur audit awal gitu. Usut saldo kas yang tercantum dalam neraca ke saldo akun kas yang berkaitan dalam buku besar. Nah, indeks kertas kerjanya itu kodenya apa? Nanti saya jelaskan tentang indeksnya. Terus tanggal pelaksanaan audit pengusutan saldo kas itu tanggal kapan, pelaksananya siapa, terus parafnya mana. Nah, itu contoh program audit. Kemudian working trial balance ya. Working trial balance itu adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan disajikan atau tampak dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, working trial balance ini merupakan daftar permulaan yang harus dibuat oleh auditor untuk memindahkan semua saldo akun yang tercantum dalam neraca saldo klien. Jadi dalam proses audit, working trial balance ini digunakan untuk meringkas adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor kepada klien, serta saldo akhir semua akun buku besar setelah penyesuaian atau koreksi oleh auditor. Nah, dalam kolom terakhir dari working trial balance itu, auditor biasanya menyajikan draft final dari laporan keuangan klien setelah diaudit oleh auditor. Nah, draft final inilah yang akan diusulkan oleh auditor kepada klien untuk dilampirkan pada laporan audit. Kemudian ringkasan jurnal adjustment ya, ringkasan jurnal adjustment. Jadi dalam proses audit, nah mungkin auditor itu menemukan kesalahan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Nah, untuk mengkoreksi dan mengkonfirmasi kekeliruan tersebut, nah auditor itu biasanya membuat draft journal adjustment yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Selain itu, auditor juga membuat jurnal penggolongan kembali atau reclassification entries untuk unsur-unsur yang meskipun nggak salah catat oleh klien, namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan yang wajar itu harus digolongkan kembali. Misalnya jurnal penggolongan kembali itu jurnal untuk menggolongkan kembali saldo kredit piutang usaha pada debitur tertentu sehingga jumlah tersebut akan tampak dalam neraca sebagai utang, bukan sebagai pengurang terhadap saldo debit piutang usaha.
Oke, terus tipe kertas kerja berikutnya yaitu skedul utama. Skedul utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Jadi skedul utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Misalnya skedul utama kas gitu ya, itu merupakan penggabungan dari akun-akun buku besar yaitu cash on hand, cash on bank, kemudian petty cash atau kas kecil, di total gitu ya, maka saldo kas yang disajikan dalam neraca itu merupakan penggabungan dari unsur-unsur kas tersebut. Kemudian skedul pendukung, jadi pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, auditor membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang tujuannya menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkan tersebut. Nah, dalam skedul pendukung itu dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur tersebut, kemudian apa metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian akhirnya adalah simpulan apa yang dibuat oleh auditor itu juga dimuat dalam skedul pendukung. Susunan kertas kerja. Jadi untuk memudahkan proses review ya, kertas kerja disusun dalam urutan sebagai berikut. Jadi kan kertas kerja dibuat oleh asisten-asisten dan staf auditor gitu ya. Nah, untuk memudahkan proses review oleh senior auditor biasanya disusun kertas kerja sebagai berikut. Jadi yang pertama draft laporan audit atau audit report, kemudian laporan keuangan auditan, kemudian ringkasan informasi bagi reviewer dan program audit, terus laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, ringkasan journal adjustment, working trial balance, skedul utama, dan skedul pendukung. Next yaitu pemberian indeks pada kertas kerja. Jadi setiap kertas kerja itu harus diberi indeks, subindeks, dan indeks silang pada saat pekerjaan audit itu sudah selesai dilakukan. Jadi pemberian indeks terhadap kertas kerja ini memudahkan pencarian informasi dalam berbagai daftar yang ada di berbagai tipe kertas kerja audit. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks, indeks kertas kerja. Yang pertama, bahwa setiap kertas kerja itu harus diberi indeks, bisa di sudut atas ataupun di sudut bawah. Kemudian pencantuman cross index atau indeks silang. Yang pertama, indeks silang dari skedul pendukung ke skedul utama. Jadi rincian jumlah yang tercantum dalam suatu skedul pendukung diberi indeks silang dengan menunjuk indeks skedul utama yang berkaitan yang memuat jumlah tersebut. Kemudian indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya. Jadi seringkali analisis akun neraca itu berhubungan dengan analisis akun laba rugi. Jadi kertas kerja yang berhubungan dengan akun neraca harus diberi indeks silang dengan kertas kerja yang berhubungan dengan akun laba rugi. Kemudian indeks silang antar atau cross index antar skedul pendukung. Jadi skedul pendukung itu memuat informasi yang berkaitan dalam skedul pendukung yang lain. Nah, untuk menghubungkan informasi yang saling terkait itu juga diperlukan indeks silang atau cross index. Kemudian indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan journal adjustment. Jadi setiap journal adjustment yang dicatat dalam kertas kerja itu harus diberi indeks silang dengan mencantumkan indeks skedul pendukung ya di tiap journal adjustment yang dicantumkan di dalam ringkasan journal adjustment tersebut. Kemudian
indeks silang dari schedule utama ke working trial balance untuk memudahkan pencarian kembali informasi yang lebih rinci dari working trial balance ke schedule utama. Kemudian indeks silang dapat digunakan juga untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Jadi indeks kertas kerja yang dicantumkan pada program audit untuk menunjukkan di kertas kerja yang manakah hasil pelaksanaan program atau prosedur audit itu kita bisa temukan gitu. Kemudian jawaban konfirmasi video, rekaman dan lain-lain itu tidak perlu diberi indeks. Kemudian metode pemberian indeks pada kertas kerja ada 3 metode, bisa indeks angka. Ya, misalnya contohnya 6 itu schedule utama kas, 6.1 kas di tangan, 6.2 kas di bank, 6.3 konfirmasi dari bank dan seterusnya, indeks angka. Kemudian indeks kombinasi angka dan huruf, misalnya kertas kerja utama, schedule utama itu diberi kode huruf, sedangkan schedule pendukungnya diberi kombinasi huruf dan angka gitu. Kemudian indeks angka berurutan, langsung misalnya 1 schedule utama kas, 2 kas dan bank, 3 konfirmasi bank dan seterusnya. Kemudian pengarsipan ya, materi yang terakhir terkait pengarsipan kertas kerja. Nah, auditor biasanya mengumpulkan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama current file dan yang kedua permanent file. Jadi current file ini adalah arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Sedangkan permanent file itu berisi data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Nah, permanent file ini biasanya berisi informasi misalnya tentang kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien, struktur bagian struktur organisasi dan luas wewenang tanggung jawab para manajer, kemudian pedoman penyusunan akun, prosedur penyusunan akun serta data lain yang berhubungan dengan pengendalian intern perusahaan klien. Kemudian kopi dari surat perjanjian penting yang punyai masa berlaku jangka panjang, kemudian layout pabrik, proses produksi, produk-produk utama perusahaan, kemudian juga kopi notulen rapat direksi misalnya, rapat pemegang saham yang dimiliki oleh klien ya. Nah, pembentukan arsip permanen ini tujuannya itu untuk mereminding auditor mengenai informasi yang akan dipakai untuk audit tahun berikutnya. Kemudian untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali nih ikut melakukan pekerjaan audit laporan keuangan si klien tersebut. Kemudian untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Oke, itu materi kita kali ini terkait dengan kertas kerja audit. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.